Ini adalah paket Tamiya Aldi. Karena ini berseliweran di timeline Facebook saya, mengakibatkan saya juga penasaran dan pengen beli Tamiya Aldi ini dengan harga sekitar 25 ribuan sampai 35 ribu. Ini sendiri saya dapatkan di harga 33 ribu. Makanya saya langsung borong. Pas udah dikirim barangnya, ada yang kelupaan. Jadinya saya beli lagi di toko lain. Dan makanya ada 2 paket seperti ini. Yang bikin saya pengen dan kepikiran untuk membeli ini adalah karena gambar boxnya ini mengingatkan akan masa kecil saya di tahun 2003 silam. Box-box Tamiya ini sering saya lihat di toko, tapi saya nggak mampu membeli semuanya. Karena saya cuma punya 1 Tamiya aja waktu itu. Dan itu pun saya pakai berkali-kali dan sampai seterusnya, yaitu adalah Victory Magnum. Oke, dan inilah dia Tamiya merek Aldi. Di sini ada Victory Magnum dan juga Big Spider. Oke, kita buka dulu. Wah, ini lumayan banyak sih saya beli ini. 6 aja sih. Sebenarnya masih ada beberapa tipe lagi, cuman saya cuma beli yang saya sukai aja sih. Oke, coba kita buka dulu satu persatu apa-apa saja yang saya beli. Oke, ini dari sampingnya kira-kira seperti ini. Kayaknya di Aldi ini bakalan banyak Tamiya-Tamiyanya. Cuman yang ada di pasaran hanya ini aja sih gambarnya. Oke, pertama ada Victory Magnum. Kita coba buka. Di dalam Victory Magnum ini ada apa lagi? Oke, ini Beat Magnum ya. Oke, ini Cyclone Magnum. Lalu ada, bentar. Dan ini ada Beat Magnumnya. Oke, ini Beat Magnum. Cakep. Boxnya saya suka banget sih. Kalau udah box-box Aldi atau Tamiya ini saya suka banget gambarnya. Keren-keren. Dan yang terakhir ada Victory Magnum. Tapi ini Victory Magnum agak beda ya boxnya ya. Oke, selanjut lagi kita di bagian satunya. Ada Big Spider yang di depan. Dan kita buka lagi. Kira-kira apa isinya. Oke, pertama ada Big Spider. Ini satu villain yang saya suka. Ray Stinger. Ini saya suka juga nih motornya nih. Akhirnya bisa beli juga. Lalu ada 3Dager GMC, yang Neo 3Dager GMC. Oke, ini untuk box yang pertama. Kita akan coba buka box yang berikutnya. Oke, dan ini box yang berikutnya ada Mighty Wings. Ini 3Dager X harusnya ya. Cuman kenapa jadi Mighty Wings saya nggak tahu juga sebenarnya. Oke, kira-kira ini kayak gini boxnya. Lalu ada Vanguard Sonic. Ya, nah ini temannya Victory Magnum. Oke, jadi dengan ini totalnya ada berapa nih? 8 yang saya beli Tamiyanya. Ya, semoga istri saya tidak menonton video ini ya. Dan baiklah, kita langsung lihat satu persatu, oke? Oke, yang pertama kita coba buka ya Victory Magnum. Karena Victory Magnum ini yang menemani saya di masa kecil dulu. Saya nggak mampu beli semuanya, tapi saya punyanya hanya Victory Magnum doang. Coba kita buka. Tapi kayaknya dan kita buka isinya. Wah, ini udah bagian packagingnya udah mulai ini. Karena saya lihat di Facebook itu ada yang, oh ini masih bagus kayaknya nih. Oke, pertama ada ininya. Oke, yang pertama pastinya dapat bodinya kayak gitu. Body dan juga kayak rakitan-rakitan. Saya sudah lama nggak bikin Tamiya. Oke, lalu ada berikutnya ada sasisnya kayak gini. Tuh, nggak ada tulisan Aldi di dalamnya. Di bagian belakangnya kira-kira kayak gini. Lalu dapatkan bannya. Nah, bannya ini sesuai dengan yang ada di boxnya tadi, berwarna hijau kan. Jadi ini dapat ban yang warna hijau gini. Lalu ada bannya. Nah, ini bannya ini kasar, permukaannya kasar, lengket sih kayak karet gitu. Oke, lalu ada ini bumper belakangnya ya. Saya nggak tahu namanya apa. Ini review orang awam ya. Lalu ada mesin-mesinnya kayak gitu. Oke. Ya ampun, ini ya Victory Magnum udah berkarat seperti ini loh. Ini masih oke lah, walaupun juga ada karatan seperti itu. Ya, ini sih yang parah, berkarat banget ya. Nah, lalu yang jatuh barusan ini ada stikernya. Stikernya ini udah cukup tua dan menguning kayak gini. Nggak tahu masih bagus apa enggak, tapi kalau kurang puas dan pengen punya yang bagus ya beli yang ori dong, yang merek Tamiya dong. Oke, ini untuk Victory Magnum. Coba kita buka yang lainnya. Kita buka yang Cyclone Magnum ya. Oke, lanjut lagi kita buka yang Cyclone Magnum. Nah, ini adalah salah satu Tamiya kesukaan saya. Pokoknya dulu itu saya sukanya Magnum.
Oke, dan ini dia Victory. Ini Cyclone Magnum. Kita buka dulu boxnya. Dan apakah ada kesalahan lagi? Oke, bener kan ini? Ini Cyclone Magnum kan? Oke, dan ini Cyclone Magnumnya. Dia plastiknya ini, bodinya ini agak menguning gitu. Tapi nggak masalah sih. Namanya juga barang nostalgia. Oke, dan ini dia ada Super LZ sassisnya. Ini kayaknya buat bagian depannya gitu. Lalu dapat ini. Bodinya ini beda dari yang tadi ya. Ini namanya LZ sasis kalau di Tokopedia-nya tadi. Oke, ini cukup lumayan tebal. Ya, bagus. Bannya, nah ini bannya Dove nih. Ini agak kesat ketimbang yang Victory tadi. Kalau Victory dia agak glowing gimana gitu. Lalu dapat pretelan mesinnya dan ya Allah, memprihatinkan sekali. Ini benar, ini ada bannya nih. Bannya warna hijau. Oke. Dan ini memprihatinkan sekali, warnanya memang benar-benar kusam. Udah nggak ada biru-birunya lagi ini. Iya, sedih ngeliatnya. Tapi ya nggak apalah, namanya aja barang 20 ribuan kan. Oke, kita coba buka yang lain. Tapi di video ini saya nggak akan ngerakit. Kita akan langsung lihat hasilnya, oke? Oke, lanjut lagi Beat Magnum. Yang lainnya saya turunin semua karena terlalu sempit. Oke. Nah, ini untuk Beat Magnum, boxnya lebih bagus ketimbang yang tadi. Ya sama aja sih. Oke, kita buka. Dari tadi saya belum ada nyium bau jamur ya, karena orang-orang bilang katanya bau jamur. Oke, ini masih tergolong aman. Kita lihat isinya. Oke, dan ini dia si Beat Magnum. Kayak gini bodinya. Lebih cakep sih, lebih langsing aja dia. Oke, berikutnya sama seperti Cyclone Magnum tadi. Sasisnya pun juga sama seperti Cyclone tadi. Bannya lebih gede kayaknya ini ketimbang yang Cyclone tadi. Ini lebih besar bannya. Oke, dapat pretelannya juga dan stikernya, ya ampun, nempel banget deh. Dan stiker ataupun dekalnya ini lebih menguning ketimbang si Cyclone. Gak ada yang beres memang. Ya, kayaknya Magnum saya mesti beli yang mereknya Tamiya nih kalau mau dapetin yang bagus. Setuju saya beli yang mereknya Tamiya, komen di bawah ya. Nanti saya coba beli yang Tamiya dan kita compare dengan yang Oldie ini. Oke, dan kita lanjut buka yang lain lagi. Oke, lanjut lagi kita Big Spider. Akhirnya saya bisa punya juga Big Spider karena dari dulu saya nggak bisa punya ini. Coba kita unboxing dulu. Oke, kita buka Big Spider-nya. Oh ya, di sini ada Broken G warna hitam ya. Di sini ini ada semua kita. Yang ini hanya ada Broken G hitam yang kita nggak punya. Ini masang stikernya pasti susah nih, karena saya jelek dalam hal memasang stiker. Oke. Lalu dapat sayap di bagian tengahnya kayaknya ini. Bannya kira-kira seperti ini. Lalu dapat pelek yang berwarna merah sesuai dengan yang ada di gambar. Bodinya sama seperti Victory ataupun Vanguard Sonic. Lalu ada pertelan mesinnya. Dan ini stikernya lebih bagus ketimbang yang Magnum tadi. Magnum tadi jelek semua. Ini cukup lumayan aman lah. Dan dia nggak kering. Karena yang Victory Magnum itu udah kering semua dan nggak bisa ditempel satupun, beneran. Dan ini kayaknya masih bagus deh. Oke. Lihat lagi. Dan kita lanjut buka yang lain lagi. Berikutnya Rai Stranger. Ini juga salah satu villain di film Let's and Go. Dan ini adalah salah satu kit yang memang saya nggak bisa punya dari dulu. Akhirnya saya bisa punya juga. Oke, langsung yang kita remaja nanti itu. Nah, oke, wah ini keren sih. Oke, bodinya kira-kira seperti ini. Keren. Lalu peleknya berwarna kuning. Bener nggak? Kalau di kotaknya juga warna kuning sih. Bener-bener sesuai. Peleknya sesuai dengan yang ada di kotak. Dapat sayap belakangnya. Ban dan oke, ini nempel banget. Oke, ini jauh lebih bagus juga ketimbang Victory. Alhamdulillah. Nggak tahu nanti pas nempel bakalan erat apa enggak. Saya juga nggak tahu yang itu. Lalu sasisnya, kira-kira sasisnya seperti ini. Oke, ini Super One kayaknya. Ya, ini masih menggunakan sasis Super One. Oke, kita lanjut. Lanjut lagi Neo 3 Danger GMC. Ini tadinya saya pengen beli yang mereknya Tamiya,
Mungkin nanti kita akan coba beli yang mereknya Tamiya aja, karena ini salah satu karakter kesukaan saya di filmnya. Nah ini dia. Kalau kata orang-orang yang ZMC ini yang versi Tridager X, bodinya ini warnanya abu-abu. Kalau yang versi Horozoro itu warnanya hitam. Itu katanya bedanya. Oke, bannya benar warna merah kayak gini. Lalu dapat sayap tengahnya sama seperti tadi. Bannya ini yang ini agak doff dan juga kesat. Bodinya Super One. Kayak gini, ini bodinya cukup lumayan keras dan kokoh sih. Dan dia persisi kayak gitu. Pretelan mesinnya kayak gini. Dan ini di bagian besi-besinya cukup lumayan berkarat. Oke, dan ini stikernya. Nah ini stikernya lumayan lah. Ketimbang yang Victory Magnum, Beat Magnum sama Cyclone Magnum, stikernya jelek banget ketimbang Oldie. Oke, kita next. Oke, lanjut lagi Vanguard Sonic. Ya, dan ini wah akhirnya saya bisa megang Vanguard Sonic ya. Karena kemarin kita sempat nge-review ya mereknya Tamiya untuk Sonic Saber dan juga Magnum Saber. Akhirnya mereka dapat upgrade walaupun KW upgrade-nya. Apakah stikernya bakal sama seperti Magnum? Wah ini cukup lumayan keras ya. Oke, bagian peleknya. Oke, peleknya berwarna kuning. Kuningnya gini ya, bukan oranye ya. Terus bodinya ini seperti ini. Bodinya lebih putih ketimbang si Magnum. Sasisnya, ban, pretelannya, sayap belakangnya juga. Dan ini dia bagian stikernya. Stikernya menguning juga ternyata. Oke, berikutnya kita dapat yang Mighty Wings. Ini 3D alter egonya Tridager X. Dan yang cukup menarik perhatian saya di sini banyak sekali varian-varian seperti Spin X kalau nggak salah. Terus ini ada juga Beat Spider tapi bentuknya beda. Kayak gitu. Di bagian sininya ini ada, saya lupa nama Tamiyanya apa. Yang saya ingat Diospada. Terus yang ini biru sama ini apa namanya ya? Yang tahu terus di kolom komentar ya. Oke, kita langsung unboxing nih. Warnanya hitam seperti ini. Wow, ini cukup lumayan bagus nih. Nih, bagus juga sih ini. Warna hitam ini bagus loh. Oke, kenapa nggak saya buka dari tadi ya? Peleknya warna merah benar sama seperti yang ada di gambarnya. Sasisnya juga kayak gini. Oke, Super One masih. Lalu bannya, loh kok bannya satu doang? Oh, bannya udah terlepas-lepas ya. Kayak gini, tapi ini bannya keras loh. Nggak tahu kenapa ini bannya keras banget dia itu. Alot dia yang ini. Ini bisa masuk nggak sih? Yang bilang ini nggak masuk ke bagian ban. Kita coba dulu. Sampling aja satu. Oh, ini keras banget bannya ini. Wah. Duh, ini alamatnya nggak bisa dimasukin. Ini keras banget kayaknya mau direndam pakai ranget nih. Bisa nggak ya? Oke, ini keras banget intinya. Lalu ada stikernya. Dan stikernya cukup lumayan oke. Kayak gini. Kayak Mighty Wings ini bakal jadi tantangan saya gimana caranya masukin bannya, karena bannya ini nggak lentur dia, keras banget tuh. Dan saya nggak akan nunjukin video rakitnya, kita langsung saja ngeliat video hasil Tamiyanya, oke? Ayo maju, mobilku melaju cepat. Oke, yang pertama Victory Magnum. Nah, Victory Magnum ini kelemahannya yang saya dapetin di merek Oldie ini yaitu adalah bagian bodi depannya yang miring. Dia nggak simetris kayak gitu. Ini kayak gini nih. Nah, dia agak miring ke kanan gini kan. Saya sudah coba paksain tapi kayaknya memang nggak bisa. Tapi ini untuk bodinya cukup lumayan oke. Dan yang menjadi masalah kampretnya ini adalah di bagian stikernya. Jadi stikernya ini saya pakai double tip. Stiker aslinya ini sudah tidak bisa sama sekali nempel di bagian bodinya. Jadi butuh double tip untuk nempel si stiker ini di bagian ininya. Dan saya masih nggak rapi aja sih masangnya kayak gitu. Oke, ini untuk Victory Magnum. Kelemahannya tadi bagian stikernya yang menguning dan tidak bisa nempel lagi. Berikutnya ada Mighty Wings. Ini adalah alter ego dari Tridager X.
Dan ini kelemahannya adalah di bagian stikernya. Jadi stikernya itu kayak apa ya, kayak stiker minyak ataupun stiker yang transparan. Pas dia dilekatin di body itemnya ini jadi berasa seperti ini tuh, kayak gini. Jadi dia nggak merata sama seperti ini. Kok ini nggak merata nih. Kalau ini memang benar-benar kayak stiker minyak gitu. Ini sih menjadi kelemahannya. Yang kedua yang saya dapetin adalah di bagian bannya. Nah, kenapa bannya nggak ada ban karetnya? Karena ban karetnya ini keras banget. Nih, ini keras banget, nggak bisa diapa-apain. Saya sudah rendam dia pakai air panas berjam-jam dan dia nggak meluluh ataupun nggak bisa ditekukin sama sekali. Dia masih kokoh seperti ini. Bannya kuat banget dan udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kira-kira ini kelemahan untuk si Mighty Wing ini. Tapi untuk detail, untuk body itemnya cakep banget. Mungkin nanti saya akan coba beli stikernya dan saya tempel stiker 3Danger X ke body ini. Tapi karena ini bodinya bagus banget sih. Ini bodinya kokoh banget, tebal kayak gini. Ya, warna hitamnya pun hitam pekat dia. Oke lah untuk pajangan ataupun untuk nostalgia gitu ini masih tergolong oke lah. Cuman kelemahan tadi sih. Berikutnya ada Big Spider. Nah, Big Spider ini saya sangat-sangat kesusahan dalam memasang stikernya karena saya bingung sendiri tadi memasang stikernya dan ini stikernya nggak rapi. Tapi karena stikernya cukup lumayan menguning dan dia pun memang basicnya berwarna hitam seperti ini, masih tergolong oke lah untuk stikernya. Jadi dia bisa nempel tapi agak sedikit nggak kuat gitu nempelnya. Tapi ini overall masih tergolong oke. Saya suka banget dengan body yang Big Spider ini. Big Spider ini bodinya cakep banget kalau polos. Sayangnya saya sudah pasang stiker. Mungkin nanti saya pun juga bakal beli stiker dia yang baru lah biar lebih bagus. Karena ini warna putihnya ataupun jaring-jaringnya agak sedikit kusam warnanya. Ya itu sih yang menjadi kelemahan untuk Big Spider ini. Tapi sama ini saya nggak tahu nih. Dia nggak bisa masuk ke bagian bawahnya ini. Nih kita kunci ya. Kita kunci. Saya sudah coba, tapi ini dia nggak. Oh bisa, tuh kayak gitu dia. Dia benar-benar nggak bisa nempel ke bagian depannya kayak gitu. Ya jadi ini yang menjadi kelemahan dari si Big Spider. Padahal ini adalah salah satu yang saya sukai sih. Iya. Berikutnya ada Neo 3Danger ZMC dan stikernya sama seperti 3Danger X tadi ataupun Mighty Wings. Dia kayak stiker plastik ataupun stiker minyak. Jadi dia nggak benar-benar ketat di sini, nggak kental. Kayak gini. Dia seperti ini kira-kira. Nah tapi untuk sasisnya pun ini cukup lumayan oke. Dan di bagian bodinya pun juga saya dapetin yang lumayan mulus lah kayak gitu. Tapi ini kalau kita lihat kayak gini ada yang saya merasa ada yang kurang sih. Nggak tahu kenapa. Sepertinya untuk Neo 3Danger ZMC ini saya mesti beli yang merek Tamiya lah ataupun yang katanya orang karbon itu saya nggak tahu. Tapi ini kayaknya lebih bagus kalau beli yang versi mahal sekali karena kalau yang versi Audi ini saya ngerasa ada yang kurang sih. Iya. Oke, berikutnya ada Vanguard Sonic. Nih kayak gini. Sonic stikernya masih nempel ketimbang Victory Magnum tadi. Si Sonic masih tergolong nempel tapi dia agak kusam di bagian putih-putihnya. Harusnya tadi pas saya mau nempelin itu bagian putih-putihnya saya buang dulu, jadinya agak kusam kayak gini. Tuh kayak gitu. Stiker putihnya kusam. Dan dia juga menggunakan stiker yang agak transparan, tapi karena dia bodinya warna putih agak tertolong. Tapi ini cukup lumayan oke. Ya ini memang benar-benar mengingatkan saya akan masa kecil sih. Si Vanguard Sonic dan juga Victory Magnum. Wah, ngelihat dia berdua di sini di genggaman saya berasa nostalgia banget ya. Ya gak sih? Suka banget sih ngeliat mobil-mobil kayak gini. Berikutnya ada Cyclone Magnum. Nah, Cyclone Magnum ini adalah Tamiya favorit saya karena favorit saya itu Magnum semua. Dan karena Magnum adalah favorit saya, jadi untuk Tamiyanya pun dapatnya yang ampas semua. Jadi pertama stikernya ini agak sedikit menguning dan warnanya sudah bukan biru lagi. Kalau kita bandingin, justru si Victory Magnum ini warnanya birunya kelihatan banget kan. Tapi kalau Cyclone Magnum ini agak pudar warnanya. Oke, pertama itu. Yang kedua saya dapat yang ini, tuh yang kayak gitu. Jadi ada ban yang tuh kayak gini. Ringnya lepas dia. Saya sudah pasang ringnya tapi ringnya tuh masuk ke dalam. Jadi kayak ada bagian yang patah gitu di bagian bannya. Ini saya dapetin yang kayak gini padahal ini bodinya bagus loh. Body LZ ini bagus banget. Kayak gini. Dia kokoh dan tebal. Tapi kalau saya lihat dari kacamata orang awam ini untuk sasis LZ-nya ini cukup lumayan kokoh dan keras kayak gini. Keras banget dia. Bodinya pun juga lumayan bagus, cuman yang kampretnya ya bagian stikernya aja sih. Stiker dan ini saya dapetin yang sudah dol kayak gini. Kayak gitu makanya. Nah kayak gini kan biasanya nyangkut gini nih bisa kayaknya ada yang dol gitu deh. Sayang banget sih ini.
Oke, berikutnya ada Beat Magnum, dan ini juga punya kelemahannya, yaitu di bagian depannya ini sepertinya harus dikikis lagi bodinya. Jadi bannya ini nyangkut di bagian muka si Beat Magnum ini, kayak gitu. Jadi dia nyangkut nih. Ya, sayang banget sih. Dan warnanya pun juga cukup lumayan pudar. Tapi ketimbang yang lain ini bannya lumayan besar juga ya untuk Beat Magnum ini ya. Tapi itu sih dia jadi kayak mentok di sini nih. Kalau ini kan bisa diputar kan. Kalau ini dia sayang banget sih, nggak bisa diapa-apain. Keras, nggak bisa jalan. Oke, untuk stikernya dia sama seperti Cyclone tadi, tapi ini masih lumayan bagus lah, walaupun warnanya sekarang sudah menjadi warna ungu, bukan warna biru lagi. Dan ini saya belum pasang bagian pegasnya karena saya akan repaint. Oke, dan inilah dia Beat Magnum yang sudah saya modifikasi ataupun saya warnai di bagian pegasnya. Harusnya dia itu warna hitam ataupun warna abu-abu gelap, tapi karena saya nggak punya catnya dan saya cuma punya warna merah aja, jadi saya kasih warna merah kayak gitu. Harusnya warna hitam sedih atau warna abu-abu gelap. Ini keren sih. Tinggal ganti stikernya aja ini dan kelihatan jadi lebih bagus lagi ketimbang yang ini. Oke, ini mantep banget. Beat Magnumnya cakep di sini. Dan yang terakhir ada Ray Stinger. Ini mungkin akan menjadi kit favorit saya di edisi Oldie ini. Karena kalau Magnum tadi kayaknya mesti beli yang merek Tamiya. Tapi kalau untuk yang Ray Stinger kayaknya cukup lumayan oke kalau hanya untuk pajangan seperti ini. Yang pertama, pasang stikernya cukup lumayan gampang. Berikutnya untuk bagian bodinya masih mulus dan di bagian sasisnya pun juga masih kokoh. Cuman yang menjadi kelemahannya adalah di bagian kuncinya nih. Kuncinya nih kayaknya dol gitu. Tuh, gampang lepas. Nih, kayak gini dia. Masih goyang bagian ininya. Dan saya masih belum memasang yang bagian bulat-bulatnya ini sama ya ini karena saya akan repaint dia menjadi warna yang agak sedikit emas gitu. Oke, dan inilah dia Ray Stinger yang sudah saya makeover. Saya tambahin warna emas di sini biar lebih bagus dan lebih akurat sama seperti di boxnya. Ya, ini keren banget sih. Ini menjadi kit favorit saya di Oldie kali ini. Karena dari dulu saya pengen banget punya Ray Stinger tapi sampai sekarang nggak ketolongan. Dan akhirnya saya bisa megang langsung dan indah seperti ini. Oke, ini cakep banget sih. Oke, keren. Gimana menurut kalian untuk Ray Stinger ini? Oke, kesimpulan dari saya setelah icip-icip Tamiya Oldie ini, jadi buat teman-teman yang perfeksionis, sangat dilarang membeli barang ini. Karena ini bersifat gacha, bisa bagus, bisa juga minus, ataupun bisa juga pas-pasan gitu. Nah, buat yang hanya sekedar ingin koleksi tapi dengan budget yang murah, ini sangat diperbolehkan. Tapi balik lagi ya, yang merasa perfeksionis dilarang untuk membeli ini dan lebih baik membeli yang originalnya. Atau buat teman-teman yang ingin membeli ini dengan alasan nostalgia, saya rasa setelah teman-teman beli ini, perasaan nostalgia itu tidak akan sama seperti yang dulu. Karena ini adalah kit Oldie yang berbeda dari zaman kita dulu. Tidak adanya marking Oldie seperti dulu di bagian sasisnya. Dan di sini saya menemukan satu stiker yang bertuliskan dengan Auda. Seperti merek KW lainnya. Apakah ini kit Auda tapi mereknya Oldie ya? Apa bedanya merek KW lain dengan mereknya Oldie ini? Kalau saya rasa cukup berbeda karena yang menemani masa kecil kita adalah Oldie, ya enggak? Dan yang pastinya, hal yang sangat penting bagi saya, karena saya adalah orang yang udah lama banget nggak main Tamiya, nggak pernah megang Tamiya. Mungkin terakhir main Tamiya waktu kelas 1 SMP dulu. Jadi hal yang hilang dari Tamiya Oldie ini adalah bau dinamonya. Ya mungkin karena ini adalah Tamiya tua sih, jadi nggak ada cium bau-bau khas dari dinamo, melainkan hanya ada bau dari jamur boxnya aja. Justru yang mereknya Tamiya ini yang mengingatkan saya akan masa kecil dulu, yaitu adalah bau dinamo yang sangat familiar bagi penciuman saya. Padahal dulu saya belinya Oldie, bukan merek Tamiya ini. Tapi kalau udah nyium bau dinamo ini, Masya Allah, rasa pengen netes air mata saya mengingat masa kecil dulu. Bukannya lebay ya, tapi sedih aja sih. Udah gak terasa sekarang udah dewasa aja kita. Udah bukan anak-anak lagi. Nah, segini dulu video review ataupun unboxing kita untuk Tamiya merek Oldie ini. Jadi kalau teman-teman nanya ini worth it nggak bang? Ini benar-benar worth it untuk teman-teman semuanya. Ya, karena ini murah dan juga ada kesan tersendiri saat kita memegang barang Oldie seperti ini. Ya, bentuknya memang Tamiya sih. Bisa jalan juga. Detailnya juga oke. Paling teman-teman tinggal beli stikernya lagi aja biar bisa kelihatan lebih baru. Itu sih. Tapi kalau ditanya ini layak untuk dibeli, saya rasa ini sangat layak untuk dibeli. Ya, belilah mumpung masih banyak di pasaran. Nanti kalau hilang udah hanya ada penyesalan saja buat teman-teman. Nah, sini dulu video review kita kali ini. Kalau kalian suka konten Tamiya seperti ini, kita akan coba bikin Tamiya berikutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Umamkan30.
Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.